Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hina Merivi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini. Di sini tuh saya mau masak-masak dahulu ya, biar nantinya itu tenang teman-teman, karena nanti itu Pak suami mau bikin kandang ayam. Tapi sebelumnya itu beliau mau sarapan dulu katanya. Jadi di sini sambil Pak suami pegangin dada Afia, saya mau masak-masak dulu. Nah, seperti biasa kalau orang Sunda itu ya, saya mah masaknya yang simpel-simpel aja. Ini tuh saya goreng dulu jengkol ya teman-teman, yang udah diiris-iris seperti ini, dan nantinya itu mau dikasih bawang dan juga kecap ya. Nah, setelah selesai menggoreng jengkol, di sini saya lanjut untuk menggoreng ikan teri ya teman-teman. Dan ini tuh terinya masih ada stoknya ya. Ini tuh cukup untuk 2 kali menggoreng lagi, dan di sini untuk separuhnya sudah saya goreng, dan untuk separuhnya lagi nanti aja ya teman-teman. Barangkali aja lain waktu pengen ikan asin lagi. Nah, untuk terinya sudah selesai saya goreng, udah mateng, langsung aja salin di wadah ya teman-teman. Dan untuk wajannya nggak diganti, tapi saya tambahin minyaknya aja ya. Walaupun bekas menggoreng ikan asin itu enak ya teman-teman, apalagi kalau dipakein buat sambal teman-teman. Tapi di sini tuh saya nggak pakai buat sambal, tapi ini tuh saya pakai buat numis bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Dan lalu saya masukkan juga cabai hijaunya teman-teman, itu cabai hijau keriting, dan juga daun bawang yang udah saya iris-iris ya teman-teman. Itu untuk apa? Ini tuh untuk numis oncom ya teman-teman. Tadinya itu saya mau pakai cabai rawit untuk nyambal gitu ya teman-teman, tapi dipikir-pikir kan ada cabai hijau, kayaknya enak deh gitu ya untuk numis oncom dipakein cabai hijau keriting seperti ini. Nah, untuk bumbunya kaldu ayam dan juga gula pasir aja ya. Dan untuk rasa pedasnya saya pakai cabai hijau keriting ini, jadi nggak perlu pakai cabai rawit lagi ya teman-teman. Nah, alhamdulillah untuk tumis oncomnya sudah selesai. Masya Allah tabarakallah. Di sini tuh saya masak yang gercep-gercep aja ya teman-teman. Dan lanjut lagi saya numis bawang merah, bawang putih, dan juga tomat. Nah, ini tuh tumisan bawang merah, bawang putih untuk jengkol ya teman-teman. Dan tadi tuh jengkolnya udah saya goreng biar nantinya itu nggak terlalu lama dimasak ya. Nah, jengkolnya udah saya masukkan ke wajan. Di sini saya tambahkan bumbu kaldu ayam, gula pasir, dan juga kecap. Pokoknya nikmat sekali ya teman-teman kalau jengkol dibikin seperti ini. Dan bisa lagi sambal jengkol itu tuh lebih mantap menurut saya. Tapi kali ini tuh saya pengen jengkol kecap seperti ini ya teman-teman, karena rasanya itu benar-benar gurih menurut saya. Jadi ada manis-manisnya gitu. Nah, di sini tuh udah selesai untuk masak-masaknya. Lanjut aja nih untuk bersih-bersih dapurnya ya teman-teman. Pokoknya habis masak itu tuh nggak bisa di skip untuk bersih-bersih dapur, biar nantinya itu pas mau kita beraktivitas lagi itu tuh dapurnya udah bersih teman-teman. Dan di sini saya bersih-bersih seperti meja kompornya, dindingnya sekalian ya. Karena kalau habis masak itu banyak banget menurut saya minyak-minyak yang bercipratan ya teman-teman. Jadi lalu nyuk lah ya kelihatannya itu. Nah, alhamdulillah untuk menu hari ini ada oncom cabai hijau, ada jengkol kecap, dan juga ada ikan teri ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Sekarang Pak suami bisa sarapan sebelum dia bekerja. Setelah selesai masak, di sini Pak suami lanjut untuk gercep, ngambil bambunya teman-teman, dan untuk kandangnya itu tuh udah sedia. Ngambil bambunya itu untuk kakinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh sambil nungguin Pak suami, sambil jagain Dede Afiah juga, saya mau beresin dulu belanjaan dari grosir ini ya teman-teman. Dan untuk belanja dari grosir ini nggak pernah saya rekam karena Pak suami yang belanja ya teman-teman. Kalau beliau belanja itu tuh suka saya kasih catatan ya, karena kalau nggak dicatat itu tuh pastinya bakalan lupa, dan juga acak-acakan belanjaannya gitu teman-teman. Acak-acakannya bagaimana ya, seperti yang nggak perlu itu tuh dibeli, dan yang untuk yang perlunya itu tuh nggak dibeli gitu teman-teman. Jadi Pak suami minta catatannya. Maka dari itu setiap belanja ke grosir saya suka kasih catatan sama Pak suami. Dan pertama belanja mah dia itu malu-malu ya, tapi untuk sekarang mah beliau udah terbiasa teman-teman. Nah, untuk belanjaannya langsung aja nih saya potong-potong, langsung juga dirapihin ke storage box ini ya teman-teman. Ini tuh storage box ala-ala gitulah ya. Jadi saya tuh belum kebeli untuk box yang plastiknya. Lebih baik sih seperti itu ya, karena lebih awet menurut saya. Tapi untuk dus bekas sepatu ini juga masih bagus, jadi masih bisa dipakai. Ya udah ini aja lah ya teman-teman. Nah, di sini tuh Dede Afiah main terus ya teman-teman. Jadi dia itu bener-bener sekarang mau kayak pengen tengkurap gitu ya.
Maka dari itu kalau main dia mah nggak mau diem sekarang mah, Masya Allah. Nah di sini saya mimiin dulu Dede Afia karena dia udah ngerengek-ngerengek haus ya teman-teman, sebelum ngelanjutin beberes atau ngerapihin belanjaannya lagi. Oke, untuk Mimi, Dede Afia sudah selesai teman-teman. Saya mau lanjut untuk ngerapihin lagi belanjaannya karena belum selesai. Karena kalau disimpan itu tuh nanggung ya, nantinya itu pabalatak gitu, pekerjaan ini nggak selesai, pekerjaan itu nggak selesai, hasil kita pusing sendiri. Jadi di sini saya beresin dulu satu-satu ya teman-teman. Ya kalau nggak punya Dede Baim mungkin bisa disimpan dulu, kapan lagi bisa disambut gitu ya teman-teman, atau bisa dilanjut. Tapi kalau punya Dede Bayi seperti ini benar-benar harus gercep ya, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi selagi ada waktu benar-benar harus bisa diselesaikan, biar nantinya itu jong-jong ya teman-teman, atau tenang gitu ke pikiran kitanya. Nah ini yang dibeli dari grosir seperti biasa ya, ada deterjen bubuk, ada sampo, ada kaldu ayam juga, ada kecap, pasta gigi, sabun mandi gitu kan. Ya seperti itu aja lah ya kalau dari grosir. Beda lagi kalau belanja di pasar ya teman-teman. Bisa aja langsung dari pasar, tapi yang sepertinya itu benar-benar berat ya teman-teman. Apalagi kalau belanja minyak, terigu, gula, Masya Allah banget lah ya beratnya itu. Belum lagi dengan belanja sayuran dan lain-lain. Oke, di sini untuk menata sabun-sabunnya sudah selesai teman-teman. Di sini saya lanjut untuk nyimpen ke lemari ya biar gak pabalatak. Dan untuk yang paling atas di sini tuh saya simpen untuk deterjen bubuk, sampo-sampo, sabun mandi. Dan untuk yang ketiga di sini saya simpen stok-stok kaldu ayam, garam gitu ya, sasa, seperti mie, terigu, pokoknya yang aman-aman aja. Jadi dilangkahin satu ya biar nggak bau sabun teman-teman. Dan untuk yang kedua itu tuh saya simpen seperti mika, plastik gitu ya, dan persabunan kayak gitulah ya pokoknya kalau stok-stok dilemariin seperti ini lebih rapih aja ya teman-teman, jadi nggak kelihatan stoknya gitu, malahan kayak gak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah lebih baik seperti ini daripada pabalatak ya teman-teman. Saya itu kurang suka, mungkin dikarenakan dapur saya kan kecil, kalau digantung-gantung nantinya itu lebih rame dan kelihatannya itu lebih sempit. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya nih. Untuk terigunya langsung aja direpil ke toples aja ya teman-teman, nggak disimpan di laci, biar nantinya pas mau pakai itu tuh tinggal make. Karena untuk stok terigu itu tuh udah habis. Karena untuk stok terigu seperti ini itu tuh benar-benar Pak suami gercep banget, bikin bakwan hampir setiap hari ya teman-teman, saking sukanya dia. Nah ini lanjut lagi untuk ngerepel gula pasir teman-teman, biar sekalian, karena untuk stok gula pasir itu tuh udah habis ya. Oke, untuk refill sudah selesai, dan untuk terigu saya simpan di ambalan yang atas ini ya teman-teman. Pokoknya alhamdulillah Masya Allah tabarakallah, kalau stok-stok udah tersedia walaupun hanya sedikit-sedikit itu tuh bener-bener tenang banget ya teman-teman. Nah dilanjut lagi, ini tuh Pak suami mau bikin kandang ayam, tapi itu tuh Pak suami tadi ngambil bambunya untuk kakinya aja ya. Dan untuk kandangnya itu tuh ada bekas ayam bapak, jadi nggak perlu bikin lagi teman-teman, tinggal ngebersihin aja, itu tuh bisa langsung pasang ya. Ini tuh ayam huripnya Dede Afia ya teman-teman. Jadi di sini Pak suami mau bikin kandangnya dekat dapur aja, tapi agak jauh gitu ya teman-teman, karena saya request sama Pak suami untuk kandangnya itu jangan deket-deket dapur biar nantinya itu nggak bau ya teman-teman. Jadi saya request sama Pak suami biar kandangnya itu deket pembakaran sampah aja, tapi di pinggiran, jangan sampai di tengah, karena selain menghalangi jalan, menghalangi pemandangan juga ya. Nah di sini Pak suami masih masang-masang dulu kakinya, masih ngukur-ngukur dulu ya teman-teman, belum dipermanenin untuk masangin kandang ayamnya, biar nantinya itu nggak dibongkar pasang gitu ya. Jadi di sini Pak suami benerin dulu semuanya, ukurannya dan juga penataannya, biar nantinya itu pas teman-teman. Nah untuk kandangnya dibersihin dulu sama Pak suami ya, biar bersih, karena ini tuh kandangnya udah lama nggak kepake, karena ayam bapaknya juga udah pada besar-besar ya teman-teman. Nah di sini tuh Pak suami masih ngukur-ngukur dulu, dan masih banyak yang belum diterapkan kata Pak suami, seperti plastik
plastik itu untuk atasan kandangnya biar nanti pas ada hujan itu tuh nggak nembus ke dalamnya ya teman-teman. Tapi di sini sebelum masangin plastik, Pak suami masangin dulu semuanya biar nantinya itu setelah kandangnya selesai tinggal langsung pasang. Nah, di sini Pak suami lagi bikin dulu kayak lakop gitu ya teman-teman untuk plastiknya, dan langsung aja dilubangi buat pakunya nanti biar bambunya itu nggak belah ya. Dan cuaca hari ini bener-bener cerah banget ya teman-teman, kayak cahaya ilahi. Di kameranya juga bener-bener Masya Allah terang banget. Ini tuh bener-bener gak bisa kalaupun direndahin itu tuh kayak redup banget, kayak gelap banget gitu ya teman-teman. Maka dari itu pencahayaannya ya seperti ini alhasilnya ya teman-teman. Mungkin dikarenakan cuacanya itu benar-benar cerah, cetar membahana. Nah, setelah ngerekam Pak suami buat kandang ayam, di sini saya lanjut untuk bersih-bersih dulu perabotan ya teman-teman, karena saya itu belum cuci piring. Ini tuh bekas sarapan ya, pokoknya bekas sarapan dari tadi pagi ya, belum sama sekali saya cuci. Karena ya seperti itulah ya, kalau belum ada waktu yang pastinya itu di sini pekerjaan makin menumpuk. Nah, itu tuh yang saya bikin mager ya teman-teman. Maka dari itu selagi ada kesempatan saya tuh suka nyuci piring sekaligus ya teman-teman. Misalnya nih 1 2 3 langsung saya cuci gitu. Jadi ninggalin Dede Afiahnya juga nggak terlalu lama ya. Nah, kalau seperti ini untung-untung ada Pak suami atau Ninnya itu lagi senggang waktunya ya teman-teman. Itu tuh bisa lama, bisa jongjon gitu ya cuci piringnya. Nah, kalau semuanya pada sibuk, Pak suami nggak ada di rumah, nah ini tuh benar-benar bikin pekerjaan seperti itu bikin pusing menurut saya. Bukan pusing dengan cuciannya, tapi pusing dengan waktunya ya teman-teman. Jadi untuk saat ini tuh 1-2 langsung saya cuci, dan kalau banyak seperti ini tuh semua keluarga lagi ada di rumah ya, seperti kakak-kakaknya Dede Afiah, Pak suami ada, itu tuh yang pastinya perabotan gampang banget banyak. Walaupun saya itu sudah cuci piring semuanya. Untuk sisaan masakan atau nasi sudah saya buang ke kolam ya teman-teman, karena di situ tuh ada ikan lele, jadi gampang banget kalau dibuang ke sana, itu tuh nggak mubazir ya teman-teman. Jadi wastafelnya itu nggak terlalu penuh dengan sisaan-sisaan makanan, dan sisaan makanannya pun nggak perlu dibuang ke tong sampah karena itu tuh bisa busuk ya teman-teman dan menimbulkan bau. Dan kalau dibuang ke kolam itu tuh nggak mubazir ya teman-teman, malahan itu lebih baik ke sana daripada ke tong sampah. Maka dari itu saya bersyukur banget ada ayam, ada ikan lele, jadi sisaan-sisaan makanannya itu lebih bermanfaat ya teman-teman. Oke, untuk cuci piring sudah selesai ya teman-teman, dan di situ tuh ada salada air ya teman-teman, yaitu tuh untuk lalaban. Kemarin mah itu tuh sempat layu ya teman-teman, tapi saya tambahkan air, Masya Allah itu tuh langsung segar lagi. Nah, untuk cuci piring sudah selesai, di sini saya lanjut untuk nyuci dotnya Dede Afiah ya teman-teman. Dan untuk nyuci dot Dede Afiah sengaja banget saya pisahkan ya teman-teman, karena untuk pencuciannya pun dan juga sabunnya pun terpisah ya. Jadi setelah bersih itu tuh langsung dot Dede Afiah saya cuci. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.